Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita semua pernah mendengar kata-kata bahwa setiap orang itu adalah pemimpin. Ya, itu istilahnya sangat tepat sekali bahwa memang dari awal kita diciptakan di dunia ini, kodrat kita adalah khalifah fil ard, sebagai pemimpin di dunia ini, di bumi ini. Tetapi permasalahannya adalah apakah setiap orang itu memang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin bagi orang lain. Ketika dia menjadi pemimpin khalifah fil ard bagi dirinya sendiri, mungkin iya, semua orang bisa. Tetapi kalau dia dalam konteks memimpin orang lain, belum tentu semua orang tepat. Mengapa? Karena ada beberapa aspek yang memang berbeda ketika kita memimpin diri kita sendiri dengan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Paling tidak, sebagai seorang manusia yang kita merupakan penerus perjuangan dari Rasulullah SAW, karena Rasulullah diturunkan ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin, maka ketika kita menjadi seorang pemimpin, ketika kita ditakdirkan untuk memimpin sebuah organisasi, maka kita harus membawa organisasi itu atau mewujudkan kepemimpinan kita itu kepemimpinan yang rahmatan lil alamin. Nah, mungkin untuk kita bisa menjabarkan hal tersebut, langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan kita mencontoh Rasulullah itu sendiri, mencontoh sifat-sifat wajib yang ada pada diri para nabi dan rasul. Jadi paling tidak kita harus bisa menguasai 4 hal. Yang pertama, jujur. Kita harus memiliki sifat sidik, sifat jujur. Ketika kita berinteraksi, ketika kita menyampaikan segala sesuatu, kita harus benar-benar mampu menyampaikan dengan apa adanya. Pros cons-nya harus kita sampaikan dengan kejujuran. Tidak ada yang kita tutupi. Ketika kita menyampaikan suatu produk, ketika kita mempresentasikan sesuatu hal, kita sampaikan di manakah nilai kelebihannya, di manakah nilai kekurangannya, dan di manakah titik temu di antara keduanya. Dan sifat jujur itulah yang di era saat ini, terutama bagi para pebisnis, menjadi sangat krusial. Karena suatu bisnis, suatu pertemanan, suatu hubungan interpersonal yang tanpa diiringi oleh sifat saling jujur, kejujuran tadi, maka yang terjadi adalah dia tidak akan bisa bertahan dengan lama. Yang ada hanyalah konflik-konflik, saling menutupi, dan kemudian akan semakin membesar dan meluas dan kemudian pecah. Yang kedua adalah sifat amanah. Sifat amanah ini adalah sifat dapat dipercaya. Kita harus bersifat dapat dipercaya, penuh integritas ketika diberikan suatu tanggung jawab. Laksanakan sebaik mungkin. Dan kemudian apabila kita tidak mengerti suatu hal, tanya, jangan kita anggap semua hal itu kita ketahui. Dan ketika memang kita diberikan suatu tanggung jawab, laksanakan sebaik mungkin dengan penuh akuntabilitas. Saat ini memang yang sangat populer adalah istilah terkait dengan servant leadership, yaitu kepemimpinan yang melayani. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah definisi yang dilayani ini sendiri. Bagi sektor swasta mungkin relatif clear, yang dilayani adalah shareholders, para pemilik saham. Tetapi yang agak krusial, yang agak ambigu adalah di sektor publik. Karena yang harus dilayani oleh para pegawai di sektor publik, oleh para pemimpin di sektor publik ini sangat beragam sekali. Bisa saja para politisi, para pemilik mandat yang memberikan amanah pada waktu pelantikan, atau justru kita mau berpikir lebih luas lagi. Sebagai seorang servant leadership, yang kita layani adalah masyarakat selaku pemilih negeri ini. Dan ketika kita mau berpikir lebih luas lagi, lebih jauh lagi, justru yang kita layani adalah kepentingan-kepentingan Tuhan yang ada di dunia ini. Misalnya, kita harus merawat bumi, kita harus memberikan keadilan bagi semuanya, baik dari sisi sosial, ekonomi, dan sebagainya. Ketika kita bisa mengetahui makna siapa yang kita layani dalam konteks servant leadership, maka kita akan benar-benar mampu mengejawantahkan servant leadership itu dengan sebaik mungkin. Bukan dalam konteks kita menjilat, bahkan dalam konteks kita meninggikan diri sendiri dan menjatuhkan orang lain hanya untuk seolah-olah kita melayani atasan kita. Bukan seperti itu. Tapi kita harus benar-benar amanah, penuh integritas dengan apa yang kita jalankan, yang menjadi tanggung jawab kita. Yang ketiga adalah tabligh. Kita menyampaikan, seorang pemimpin harus bisa menyampaikan visi misinya, harus bisa menyampaikan dan memotivasi ke anggota timnya kenapa mereka
harus melakukan suatu pekerjaan tertentu, kenapa mereka berada di kantor tersebut, dan seberapa bermakna pekerjaan yang mereka lakukan itu. Karena bagaimanapun juga kita akan susah untuk memotivasi orang ketika orang itu sendiri tidak mampu atau tidak mau dimotivasi. Motivasi itu akan sangat menjadi berfungsi dengan baik apabila didukung oleh adanya dorongan dari internal si orang yang kita motivasi itu. Dan bagaimana menciptakan dorongan internal? Dengan memberi makna pada pekerjaan orang tersebut, dengan menyampaikan maksud, tujuan, dan seberapa penting pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang keempat adalah fatonah, cerdas. Seorang pemimpin tidak boleh lebih bodoh daripada orang yang dipimpinnya, karena seorang pemimpin pasti akan dimintai masukan, tanggapan, maupun saran apapun itu oleh anggota timnya, oleh mitra kerjanya. Sehingga menjadi seorang pemimpin tidak boleh tidak tahu apa-apa. Dia harus terus belajar, dan tidak bisa hanya belajar secara pelan-pelan, tetapi harus menjadi fast learner, terus-menerus belajar dan belajar dengan cepat. Apabila kita bisa menguasai 4 hal tadi, insya Allah kita bisa menjadi pemimpin yang benar-benar mampu melayani tidak hanya anggota tim kita, tetapi juga stakeholders kita dengan baik. Dan kita benar-benar bisa menjadi rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.